Ya, topik kali ini agak berat nih, tamu gue berat nih. Tapi kita mencoba untuk membuatnya populer. Saya nggak tahu ini siapa sebenarnya gitu. Apakah politisi atau pengusaha, sekolahnya juga nggak politik-politik aman. Dibuka nih sekarang akhirnya. Tapi kalau ngomong politik, wah, nggak ada yang lebih komprehensif dari orang satu ini. Yunarto Wijaya, Mas Toto. Halo, thank you. Selamat datang, bro. Thank you udah diundang. Datang juga ke tempat ini. Iya dong. Salah satu penonton setia. Weh. Thank you. Yang benar. Jadi benar ya, Toto itu tamatan apa Unpar HI kan? Hai Unpar. Visip dong kalau itu politik. Visip, iyalah. Tapi nggak politik amat. Lebih Bukan kepada ilmu politik. Bukan ilmu politik. Itu pun kecelakaan karena sebenarnya saya sendiri orang ilmu pasti. Zaman SMA lebih demen dengan fisika, matematika. Cita-cita apa, dokter? Enggak, sebenarnya saat itu pengen masuk di teknologi pangan dan PD. Saat itu kita ikut namanya dulu BTA kalau nggak salah ya, model-model bimbingan tes akhir. Oke. Tesnya bakal lolos apa enggak UMPTN? Lolos. Jadi PD aja nih. Oke. Tiba-tiba ada teman SMA kelas 3. Kita ikut ke Bandung yuk, ramean kan, seru-seruan kan, namanya anak SMA kan, nginep bareng. Tes apaan? Adalah HI. Jujur, yang namanya HI singkatannya apa juga nggak tahu. Hotel Indonesia. Hotel Indonesia. Atau hubungan intim kalau orang harus jorok gitu kan. Ternyata hubungan internasional. Hubungan internasional. Nggak tahu apa, udah iseng aja ikut, tapi sebenarnya cuma pengen rame-ramean aja. Ya. Lolos, tapi kan kita pikirkan ya udahlah, ini kan nggak kita bayar dulu juga, nunggu UMPTN. Nah, problemnya kan UMPTN selalu terakhir, lebih terakhir dibandingin masuk di swasta. Jadi saat itu tiba-tiba jeger, nggak diterima, pilihannya antara nganggur setahun, nunggu UMPTN lagi, atau masuk ke jurusan yang kita setengah-setengah nggak ngerti. Ambil keputusan, baru nyari kos saat itu, masuklah di HI dan jalan hidup secara nggak langsung. Itulah yang pertama kali mungkin bawa saya ke politik. Tapi S2-nya kan Magister Manajemen. Nah, itu ada cerita lagi yang agak berbeda. Apalagi nih? Ini apa? Nature Call? S1 sebenarnya memang sudah kembali lagi passion ke politik. Kenapa saya katakan passion ke politik? Sebenarnya dari satu SD, baru sadar ya, pada saat masuk di HI Unpar, yang kita nggak tahu awalnya, tapi tiba-tiba IP bagus. Langsung jadi aktivis di Unistudi Ilmu Kemasyarakatan. Salah masuk aja IP-nya bagus. Terus lulusan terbaik lah. Nggak kalah sama Distan ini. Sekarang lagi di moratorium, tapi tahun depan udah buka lagi. Oke, terus. Jadi baru sadar kok bisa ngikutin dengan enak dan menikmati politik semester 1. Kelas 1 SD itu bokap tuh memang udah bukan seneng. Tanda kutip ya, maksa baca Kompas saat itu. Jadi dari kelas 1 SD, selalu baca Kompas dan bukan hanya baca sekedar halaman depan, I enjoy baca semua halaman. Baru sadar juga, makanya kalau diingat-ingat lagi zaman SD SMP, udah hafal tuh yang namanya presiden, ibu kota, negara, yang anak SD pasti belum ngerti. Minatnya udah terasa? Minatnya udah terasa, karena bokap memang aktivis di Dewan Mahasiswa Atma Jaya. Zaman-zaman Heri Ahmadi 7778 lah, gerakan mahasiswa. Jadi sesuatu tuh ada ceritanya juga lah gitu ya. Pantes anaknya nyalinya terus lalu kemudian ya udah masuk kuliah jadi aktivis, lebih banyak jadi aktivisnya. Kaos cuma 7, salah satunya politik is good, itu baju jogger kalau nggak salah dari Bali. Megawati for President, sisa tahun 99, selalu pakai sendal, so I enjoy sebagai aktivis saat itu. Dan ya akhirnya lulus pun, tapi setahun terakhir itu sempat nggak bikin skripsi. Jadi nilai bagus. Skripsi itu dah? Semester ke-6 itu harusnya udah skripsi, dagang nasi uduk. Nah kan nggak nyambung. Dagang terus. Dagang nasi uduk kaki 5 loh, di Bandung? ukuran 3x7, makanya nggak bisa nerusin skripsi, males karena di Jakarta. Jadi saya tuh salah satu yang ngebawa nasi uduk kebun kacang, kalau tahu, keluar dari kebun kacang. Top banget itu. Jadi ya lumayan top. Jadi gimana ngelobi, meyakinkan orang yang nggak mau buka franchise, nggak mau buka cabang, bukalah di. Kalau jadi pemegang master franchise-nya? Nggak juga sih, modal seadanya. Jadi pertama kali ada mau buka cabang, istilahnya nggak franchise juga lah. Buka cabang lah. Dagang nasi uduk, lalu kemudian jujur memang saat itu ada sempat sedikit masalah keuangan keluarga. Jadi tendensi untuk bicara pengen jadi diplomat, pengen masuk ke karir jadi dosen dan segala macam, nggak ada, hilang.
Hilang. Saat itu agak hilang. Nyari duit aja dulu. Sempat pada titik nyari duit lah. Jadi aktivis juga enggak, nyari duit. Dan dengan modal seadanya, Sekolah apapun belum kelar. pengen gue jalanin. Kira-kira kayak gitu saat itu. Oke. Tapi baca bukunya politik terus. Kalau nggak nongkrong di kedai Tempo sama teman-teman kedai Tempo, ikut acara kongko bareng Gus Dur, nonton aja. Itu semacam onani intelektual. Ketika udah Onani tersalurkan istilahnya, itu Oke, untuk terus? tetap tersalurkan. Tapi niatnya udah nyari duit. Saat itu kemudian ada tawaran. Jadi saat itu saya jualan nasi uduk. Punya duit dikit gedean, ada ruko, bikin toserba, ada es campur, bakso dan segala macem. Ada tawaran saat itu di MMUI, kalau IPK cum laude itu dapat beasiswa setengah, kalau nggak salah setengah lah. Tuition Bayarnya bayar setengah, yes. Oke. Tertarik, pengen ngambilnya finance sebenarnya saat itu. Oke. Finance justru. Pengen mengambil finance saat itu. Waktu masih ada berasa kosong nih, dagang kan nggak perlu seharian nongkrong gitu kan. Jadi ngambilnya saat itu kerja di Citibank. Jadi banker. Jadi pagi buka toko, lalu kemudian kerja, malam Balik lagi. kuliah S2, S2, oke. malam tutup toko, balik aja kayak gitu. Makanya jomblo saat itu. Boro-boro gitu. Bukan hanya benar. Nggak mikir pacaran ya. Yang penting udah ada sekarang. Jadi saat itu fokusnya masuk di MMUI itu Magister Manajemen memang untuk finance. Nah, ya lagi-lagi jalan hidup ya. Setahun pertama kan kita umum, setahun keduanya baru masuk ke penjurusan. Pada saat baru jalan 8 bulan, nggak sengaja tiba-tiba ketemu sama mantan dosen Bima Arya. Bima Arya. Itu dosen di dosen. kampus. Oke. Walaupun kurang ajar, orang bilang lu kayak seumur gitu. Lu lebih boros kan? Jadi ketemu, lu ngapain Tok? Kerja di Citibank, terus ada di dagang ini. Loh, kok nggak nyambung? Lu kan aktivis dan segala macam gini-gini. Ya, cerita lah. Akhirnya dia bilang, gua pengen bikin konsultan politik nih, kata dia. Gua butuh lulusan-lulusan terbaik segala macam. Ikut jadi analis gitu kan. Sempat mikir juga, waduh. Belum tamat tuh ya? Udah lagi S2. Lagi baru S2? jalan 9 bulan. Baru jalan 9 bulan. Nah, habis itu tiba-tiba, tapi gaji lu berapa sih di bank? Segini. Terus, waduh, kagak sanggup gua. Kira-kira gitu Bima kan. Tapi saya ngerasa saat itu, ini tawaran ketemuan sama Bima nih, kayaknya bukan sebuah kebetulan yang harusnya berlalu dalam hitungan menit saja nih. Saya tanya lah ke orang tua. Orang tua, tadinya saya berspekulasi orang tua tuh bakalan melarang. Iya, bukan melarang lah. Pertama politik bidangnya. I'm Chinese, bukan hal yang normal gitu ya masuk politik. Kedua, gajinya lebih kecil. Kagetnya jawaban orang tua langsung, passion lu di mana? Kalau masalah uang akan ada momennya sendiri. Pas lu udah dapat faktor klik, kira-kira ingat banget tuh jawabannya kayak gitu. It factor, Jawaban seperti itu makin meyakinkan diri saya saat itu. Oke, ini nggak kebetulan. So I made the decision. Udah, ambil berhenti dari Citibank, masuklah ke Carta Politika. 2007 akhir, 2008 awal kita masuk di Carta. Nah, masuk ke Magister Manajemen tadi, karena belum penjurusan, bantinglah setir gua dari rencana ke finance, jadi manajemen marketing dengan tesis marketing politik. Kan masih nyambung juga kan? Kebetulan saat itu ada dosen pembimbing yang baru pulang, udah dapat profesor namanya Prof. Firmansyah. Dia jadi dosen penguji, dia salah satu yang mendalami marketing politik. Jadi akhirnya tesisnya marketing politik, ya ada justifikasi dong. Paling nggak jauh-jauh banget. Tapi again, itu jalan hidup yang emang nggak pernah kepikiran sih. Pertama masuk ke politik D1 yang nggak pernah kepikiran. Lari lagi dari politik, tiba-tiba dikasih jalan lagi, termasuk di Carta Politika ini memang ada peristiwa yang luar biasa sih di situ. Dari kasih saham di awal, di Carta? Enggak. Benar-benar analis kerja bareng. Dulu ada beberapa, ada lulusan terbaik dari UI, lulusan terbaik Unpar, ada Burhanuddin Muhtadi. Sempat 6 bulan dia di bareng-bareng, ada dari ENU dan segala macam. Dulu di bawah Bima Arya. Nah, ketika Bima Arya akhirnya harus keluar dengan kesepakatan kita, kalau masuk partai, you have to ambil posisi, jelas quit. Di situ saya ambil posisi direktur riset dan kemudian sampai sekarang yang bisa dibilang megang penuh. Bima Arya masuk partai bareng gua tuh. Bareng ya? Dan gua agak kecelakaan gitu. Jadi dia gua wasekjennya Bima tuh.
Oh iya, zaman Panwat itu benar. Jadi waktu itu gue jadi IO nih, nyimpang dikit nih. Gue jadi IO-nya Munasnya PAN di Batam. Masih Ide gue keren banget, Batamin Blue. zaman Hatta Rajasa. Hatta Rajasa. Iya. Jadi gue tuh sama dia, sama Hanapi Rais gitu. Iya. Walaupun gue 1 tahun gue quit lah, bukan gue banget. Bukan jiwa. Bukan jiwa gue gitu. Jadi gitu tuh. Jadi gue pernah tercantum. Oh, Pak Wali Kota itu. Pak Wali Kota. Jadi Sama-sama kalau alumni GIRI. rapid question pertama sebenarnya pengusaha atau pengamat politik sih tak? Pengamat politik kan sebutan dari media ya. Iya. Kita nggak pernah memposisikan diri sebagai pengamat politik. Jiwa pengusaha gue jujur dari kecil. Iya. Dari In the blood ya. Papa tuh ada usaha juga nggak sih? Papa kontraktor kecil, mama usaha rumahan, but we are not the other Wijaya family. Jadi You know. Chinese blood gitu. It's in the blood. Dari kecil juga suka jualan tempat pensil dari kain dibikinin sama mama karena mama penjahit gitu. Lu yang jualan? Gue yang jualan di sekolah. Terus pas kuliah tuh terkenal di kampus Cimbeluit, tukang nyewain VCD. Belum DVD tuh. Baru si VCD. Jadi gue iseng ada waktu lowong. Semoga filmnya bukan film itu ya? Oh enggak, aman. Tapi waktu itu zaman film Tau Mingse. Oh. Jadi Meteor meledak. Garden. Meteor Garden. Jadi gue jualan tuh. Belinya di Mangga 2, dapat diskon 20% kan bisa jualan kemudian kan. Jadi Gue saat pasti ini tuh VCD bajakan tuh. itu enggak. Oh, enggak ya? Jadi nyewain saat itu ada orang Oh, punya lu modal. nyewain. Oke, terus? Saat itu kita nyewain 3.000 perak. Orang punya modal tapi dia capek buat keliling-keliling. Gue yang bilang, gue yang keliling deh. Gue yang keliling. Jadi gue naik motor, bawa tuh 1 tas penuh untuk nyewain VCD. Gue dapat 1.000 perak. Kecil, bisa dapat paling 600.000 sampai 1 juta tiap bulan. Tapi yang gue pengen dapetin saat itu, keliling-keliling tuh temen gue dari semua kampus. Temen gue dari semua fakultas. Lu nggak malu toh? Unpad tuh kan ceweknya cakep-cakep banget. Ternyata cewek ngeliat orang yang tekun dan ulet pada saat ngelihat kita naik motor, ngangkat tas gede itu berat, naik tangga. Terus? Kayaknya ada terenyuh gitu. Jadi ternyata ada fungsinya juga. Naksir apa kasihan? Tipis lah. Jadi memang ada Oke. pengusaha dan memang zaman di politik pun agak tertarik sama dunia finance. Agak tertarik karena mungkin dulunya dasarnya orang ilmu pasti ya. Iya. Jadi ngelihat dunia Hitung-hitungan, perbankan, dunia saham, itu adrenalinnya gerak. Menarik untuk dipelajari formulanya, apa sebagai investor. Jadi sampai sekarang ya gue ada di 2 dunia itu. Punya berapa? 5 restoran katanya? Ya lagi jalanin juga restoran di Surabaya ada 5. Punya asumsi juga? Ya Bersama sama Pangeran Siaan? Sama anak muda belajar kita harus sadar ya. Gue belakangan sadar gue disebut pengamat politik muda. Kalau katakanlah pengusaha juga pengusaha muda. Tapi to be honest, kecepatan dari pergerakan dunia itu membuat gue pun berasa tua dengan pemikiran gue. Dengan bicara mengenai e-commerce, udah bukan e-commerce lagi bahasanya. Bahkan kadang-kadang ngobrol sama teman-teman yang usianya di bawah 30, kita nggak ngerti bahasanya. Belum bicara substansinya nih. So, buat gue konsep kolaborasi harus dengan mereka. Terlepas mereka belum punya duit, idenya kadang-kadang di awang-awang, tapi mereka yang mengerti bahasa masa depan. So, salah satunya itu, gue dengan Pangeran Siaan bikin asumsi.co, multiplatform, dan gue bebasin total. Gue nggak mau secara politik, gue punya sikap tersendiri, tapi total by redaksi dan Pangeran Siaan dengan kreativitasnya, mereka jalan itu. Iman udah nggak di situ ya? Udah nggak. Iman siapa ya? Sekarang dia jalan sendiri. Wow. Dan lo lebih ngontrol bisnisnya ya? Mereka lebih nempatin gue akhirnya sebagai advisor. Dari sisi pertama secara tua banget lo kelihatannya, padahal nggak tua-tua amat. That's why. Bagus. Gue suka lo mengaku gitu bahwa anak-anak muda gitu. Ketinggalan. Itu luar biasa. Nggak usah jauh-jauh tentang bisnis yang memang terkait dengan masa depan ya. Kalau kayak gue bicara multiplatform media. Sebagai pengamat politik pun. Ada hal baru loh, kita nggak bisa lagi kadang-kadang bicara beda ya sudut pandang ya toh ya? Sudut pandang dan bagaimana kita memahami sebagai pengamat, sebagai peneliti, kita kan pengen kasih influence yang besar. Kalau kita pakai logika-logika lama dengan sebagai penulis di artikel di koran,
kita akan ketinggalan juga dengan arus besar pemilih, pembaca. Contoh, gue kalau nulis di sebuah koran nasional misalnya, dulu pasti bangganya luar biasa tuh bisa masuk Kompas. Rebutan, orang bisa masuk Kompas, apalagi di halaman 6, satu halaman, luar biasa. Tapi apakah bisa berhenti sampai di situ? Gue harus mengatakan gue akan onani, bangga sendiri. Sekarang apa yang dibaca lewat tweetan kita dengan hanya 100 lebih karakter, kadang-kadang punya efek lebih besar. Jauh lebih besar ya? Dibanding dengan tulisan yang kadang-kadang kita banggakan secara akademis. Mau nggak mau, kita harus tenggelam juga dalam arus besar itu. Minimal memahami. Contoh, gue agak memfilter interview dari wartawan-wartawan media-media terkait dengan isu aktual. Entah karena sibuk, males, atau kadang-kadang pertanyaannya menurut gue nggak relevan gitu ya. Tapi pada saat gue perhatikan di googling, ternyata masih rame berita gue, statement gue, ternyata diambil dari Twitter. Twitter itu kan tempat gue tanpa tedeng aling-aling, kayak Helmi Yahya di YouTube dibandingkan di TV gitu kan, lepas lebih didengar beban orang, untuk bicara, tapi ternyata lebih didengar orang. Influence-nya jauh lebih besar. Dulu saya ngomong di TV nggak ada yang merhatiin tuh. Sekarang waduh kita dikutip ya. Jadi saya kaget kan? Tiba-tiba udah viral kemana-mana gitu kan. And I learned a lot. Lu lah, gue masih senior banget. Usia saya 57 gitu. Jadi akhirnya saya, YouTube gue banyak ditonton dan saya karena itu saya merasakan bahwa I learn a lot. Saya orang yang sangat paham tentang industri televisi, media, tetapi YouTube is another thing. Itu mengagetkan sih. It's another thing. Jadi begitu Helmi Yahya turun gitu, masuk ke YouTube, jujur gue juga mau saatnya harus bikin juga. Gua Juragan TV aja udah masuk ke dunia YouTube. Tadi saya lagi mau bikin MCN gitu, Manajemen Content Network. Berharap banget Toto bergabung sama kita. Moga-moga. Dapat pelanggan 1 kan? Dan saya dengan Toto bersentuhan berapa kali saya ikut pilkada, Toto selalu membantu, Carta Politika selalu membantu ya. Sejak dari dulu Bima Arya sampai sekarang. Oke, Tok. Yes. Kok saya perhatiin gitu ya. Terlalu apa ya? Ada orang mengatakan Toto itu pokoknya kalau Anies Baswedan gitu banyak banget dikritisi gitu. Terakhirnya genap ganjil untuk motor pun Toto ngomong, this is the politik gitu. Ada apa sih sebenarnya? Gini, pertama kalau dalam posisi gue sebagai konsultan politik ya, gue harus mengatakan kalau gue mengambil posisi dominan sebagai konsultan politik, apa yang gue lakukan bodoh. Dengan dalam beberapa momen terlihat berpihak. I have to admit that. Pilkada 2017, Pilpres 2 kali 2014 dan 2019. Dan terlihat keberpihakan seorang. Dan gue sengaja melakukan itu. Buat gue, Jokowi jelas lebih bagus dibanding Prabowo. Ahok saat itu jelas lebih baik dibanding Anies ataupun AHY. Poinnya satu, kalau sebagai konsultan politik bodoh. Karena harusnya gue harus bisa berdiri di tengah, bicara hal normatif. Gue bisa dapat proyek dari siapapun. Tanda kutip seperti itu. Tapi balik lagi, tadi gue udah sedikit cerita tentang pengalaman hidup bisa masuk di politik. Yang nggak biasa buat orang Chinese sekalipun gitu ya. Buat gue, ini bukan tentang karir semata. Dunia ini, dunia politik, apalagi minoritas masuk politik, bukan tentang mendapatkan uang, karir, atau nama sebagai pengamat. Ada value yang harus kita pertanggungjawabin di situ. Tanda kutip ada, gue ngerasa ada tugas yang harus gue emban ketika gue masuk menjadi orang yang anomali di situ. Kan anomali lah, gitu. Muda, Chinese, masuk di politik dalam situasi yang sangat bebas. Ada momen-momen besar yang kadang-kadang mengingatkan itu gitu. Buat gua pemilu, apalagi pemilu yang sifatnya nasional atau yang sifatnya strategis gitu ya, kayak Jakarta kemarin. Ini ada nilai yang harus dipegang sebagai warga negara dan pemilih, apalagi sebagai influencer di situ, entah pengamat, lembaga survei ataupun konsultan. Kita nggak mungkin kok dalam politik mencari best of the best. Karena politik kita tahu penuh dengan kekurangan secara sistemik dan segala macam. Prasyarat pertama kita buang yang worst of the worst. Jadi kita nggak bisa pastiin yang terbaik di antara yang terbaik. Kita buang dulu yang terburuk di antara yang terburuk. Dan buat gua ada beberapa indikator yang nggak bisa gua terima. Penggunaan isu SARA. Buat gua itu primitif dalam politik. Demokrasi kata kuncinya satu, kesetaraan.
Gimana lo mau bicara mengenai menghasilkan sesuatu yang berkualitas ketika proses pemilunya sudah lu buang kesetaraan itu di level pemilih. Ada yang dianggap pemilih yang tidak beriman, ada pemilih yang dianggap beriman. Ada calon yang dianggap beriman, ada calon yang dianggap tidak beriman. Dikotomi kafir non kafir dulu ya. Untuk dipilih. Dan buat gua lebih mengecewakan lagi ketika seorang Anies Baswedan yang sempat membuat gua terpesona dengan tulisan merajut tenun kebangsaannya dan setahu gua cukup terbuka pemikirannya sebagai seorang intelektual muda, masuk dalam arus besar itu. Gua nggak mengatakan dia terlibat ya, tapi masuk dan menikmati arus besar itu. Jadi ini bukan tentang membela Ahok, tentang pernyataan sikap gua menolak orang yang memang menurut gua masuk ke dalam arus besar yang harus gua tolak. Itu yang sikap itu sampai sekarang sama. Itu yang kan itu udah lama toh. Yes, exactly. Jadi buat gua orang yang naik dengan cara yang tidak baik harus lebih kita kritisi kinerjanya. Karena kompensasi dari orang seperti itu mau tidak mau dia harus kerja dengan sangat baik. Ini bagian dari sebuah tanggung jawab. Menurut gua ya. Menurut gua ya, bagaimana Anies harus diuji dengan lebih ketat dalam kinerjanya ketika dalam satu tahapan dia sudah kita anggap raportnya merah. Dan gue warga Jakarta. Dulu orang bilang, Toto tuh pasti dibayar lah. Kerja sama Ahok itu, yang kata orang membela Ahok itu bisa dibilang salah satu pekerjaan yang lebih banyak bebannya, lebih banyak keluarnya dibandingkan dengan untungnya. Ahok itu orang yang nggak bisa, Ahok itu orang nggak mungkin diajak komersil. Ahok itu orang yang nggak mungkin diajak buat lu bayar gua untuk ngomong ini. Dia bahkan lebih bisa hitam putih dibanding tadi kan gua jelaskan seakan-akan hitam putih kan. Ahok lebih gila dari itu. Itu kan nggak jarang kita sakit hati bantu dia gitu ya dengan gaya dia yang ketika menolak itu bisa dengan kasar segala macam. Waktu Pilpres Toto dibayar? Waktu Pilpres ada sebagai partai konsultan? Yang nggak ada dengan Pak Jokowi gitu segala macam nggak ada. Lebih kepada partai pendukung? Partai pendukung ada yang meminta survei berkali-kali. Tentang surveinya aja? Surveinya. Oke. Ada yang meminta untuk kemudian membuat diskusi-diskusi atau seminar kolaborasi itu ya. Tapi kalau ada dari istana atau Jokowi kemudian meminta sebagai konsultan nggak pernah ada. Dan Jokowi dari Carta Politika itu 2011 akhir udah memberikan penghargaan. So for me, Jokowi di luar pertarungan Pilpres sudah jadi seseorang yang menarik hati gua untuk kemudian harus kita jadikan ini orang. Walaupun pada titik tertentu kita harus kritik juga. And that's why I do right now ke Pak Jokowi. Sekarang mulai memberikan. Bukan mulai, sebenarnya agak sering. Makanya sering juga tiba-tiba ditanya sama orang-orang yang dekat dengan Jokowi, kenapa lu sama Bapak? Ada apa? Ada apa lu? Lu nyebrang ya? Dan segala macam. Ya, itu resiko ketika kita berani mengambil sikap pada momen tertentu. Dan ketika kita mengambil sikap yang agak berbeda, orang menganggap kita sudah ada di seberangnya. Padahal bukan tentang itu. Toto kan konsultan ya, Carta Politika is big name dalam bidang itu gitu. Kan banyak orang yang berharap bahwa konsultan politik itu adalah harus independen, tidak boleh terima uang dari siapapun. Konsultan politik dan lembaga survei malah harus dibayar. Harus dibayar. Karena ada cost dalam setiap kegiatan. Kita kalau nggak orang lebih curiga lagi dari mana ya? Kalau tiba-tiba ada lembaga survei 5 kali, 7 kali, 10 kali dalam setahun melakukan rilis dan selalu mengklaim dibiayai diri sendiri. Masuk akal nggak? Kan lebih tidak masuk akal. Bagaimana cost yang jumlahnya nggak murah loh. Kita survei nasional itu costnya paling nggak 300-400 juta. Artinya kan ada cost yang harus dibayar di situ. Kalau sampai 5 kali orang melakukan survei dengan mengatakan bayar sendiri udah pasti bohong. So, itu nggak apa-apa tuh? Sebenarnya yang paling penting kan adalah ketika menjadi lembaga ilmiah adalah produknya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah atau tidak. Bukan karena dibayar yang nyuruh? Bukan bukan karena dibayar yang nyuruh. Artinya kan ada produk, kita pengen beli jeruk nih. Pengen kita bilang jeruknya manis. Bagaimana cara membuktikannya? Ya buka jeruknya dimakan, uji datanya, uji produknya, ujilah secara ilmiah. Bukan kemudian belinya di Pak Tejo udah pasti asem nih, belinya di Ibu Budi udah pasti manis nih, kan nggak seperti itu. Sayangnya perdebatan terakhir karena situasi politik yang terlalu konfliktual, selalu masuk ke dalam perdebatan ketika calonnya kalah,
Oh, dibayar sama lawan tuh selalu perdebatan Ada begitu seperti ya? itu. Loh, quick count kan juga seperti itu. Kita lihat 2 kali pilpres, 2 kali pula quick count ada 2 versi. Menghasilkan berbeda. Menghasilkan 2 produk yang berbeda. Ada yang saking semangatnya dijumlahin lebih dari 100%. Ada yang sampai kalau 101% nggak apa-apa, ada yang 126%. Itu yang pusing kepala kita kan, apalagi anak stan ngeliat itu kan. Itu Excelnya nggak jalan. Oke, masuk akal. Ini saya belajar politik ya. Oke, rapid kedua. Fadlizon atau Fahri Hamzah? Fahri Hamzah. Harus bayar gua di Fahri. Kenapa? Fahri dari awal gue lihat orang yang cukup konsisten mempertahankan argumentasi yang terlepas populer atau tidak. Termasuk misal tentang KPK. Dan gue merasa dia selalu punya argumentasi kuat terlepas berbeda dengan orang ketika mempertahankan itu dan dia konsisten. Oke. Fadli kecenderungannya agak nyinyir. Jadi I know Fadli very well. Yes. Zaman gue masih aktivis, dia ini dewa. Lo diskusi tentang Marxis, Fadli ini orang paling jago karena dia sastra Rusia gitu ya. Dalam posisi yang berseberangan, gue kan dulu aktivisnya di kiri katanya gitu kan. Berdebat dengan Fadli itu salah satu yang paling menakutkan gitu. Menakutkan. He is very smart. He is very smart. Dia lulusan terbaik selalu Doktor, gitu ya? kan. Ya. Jadi tetapi sayangnya semenjak dia masuk ke dalam pertarungan antara asal bukan Jokowi dengan asal bukan Prabowo, dia masuk ke dalam kapasitas asal bukan Jokowi tadi. Jatuhnya nyinyir judes. Jadi gue sering bilang kerjanya nyubitin orang gitu. Padahal I know dia kalau dipancing masuk dalam perdebatan filosofis, perdebatan sistem luar biasa. So pada detik ini sebagai politisi gue harus pilih Fahri. Oke. Dua-dua dapat penghargaan sekarang dari pemerintah. Yang gila yang ngasih penghargaan. What do you think? Pertama kalau dengar ceritanya ya, sempat korek-korek juga apaan sih nih gitu kan. Harus dilihat lebih luas kan, yang dapat kan semua pimpinan DPR. So it's not just mereka berdua. Jadi semua pimpinan DPR, dan saat itu setahu gua sudah diputuskan di 2015 oleh tim saat itu yang ada Menko Polhukam Pak Tejo Edi dan beberapa nama lain. Jadi yang sekarang panitia diketuai Pak Mahfud hanya menerima saja. Tetapi di luar alasan-alasan prosedural dan kisah tadi, gua meyakini juga dan spekulasi gua orang seperti Pak Jokowi dalam berpolitik praktisnya akan menikmati juga apa penghargaan yang diberikan kepada lawan politik yang paling nyinyir, dua orang tersebut. Karena orang seperti Jokowi kan benar-benar menganut paham menurut gua ya, dia akan rangkul teman, tapi dia akan rangkul lebih erat musuhnya. Dan itu yang sedang dilakukan dengan Fahri dan Fadli. Jadi buat gua nggak mengagetkan seorang Jokowi bisa mengambil manuver seperti itu. Ini jauh lebih kecil dibandingkan sekedar memberikan menteri kepada lawan di 2 kali pilpresnya. Polanya kebaca. Netizen aja yang bawel. Pura-pura kaget gitu netizen kan. Rapid ketiga, otak kosong atau celana dalam kosong? Gue karena pakai Pradeng. Kayaknya pernah denger gitu. Seru tuh. Ya lebih baik lan dalam kosong sih. Walaupun itu gue sindir kepada seseorang. Iya, Rocky Gerung. Iya. Itu rame memang. Rame banget. Iya, buat gue Rocky Gerung orang yang luar biasa. Iya. Pinter dan kosakatanya juga luar biasa. Wow, iya, memukau. Mengerikan kosakatanya. Ya cuma balik kemarin tuh kesel aja gitu. Ada banyak hal loh yang dia bisa kaji secara filosofis terkait dengan politik dinasti. Dari Gibran dengan Bobi. Ya, gua pun mengkritik itu gitu ya. Tapi Tonton juga mengkritik? Mengkritik, of course. Itu bukan hal yang harusnya gua harapin ada dari seorang Jokowi dan terjadi pada masa dia belum selesai menjadi presiden. Tapi sayangnya kadang-kadang Rocky ini menikmati ke selebritiannya.
dengan semakin dia tahu menjadi selebriti tidak lagi bicara substansi. Menjadi selebriti dalam dunia sosmed seperti sekarang adalah membangun pro dan kontra, adalah membangun hal-hal ekstrim yang bisa dinikmati dalam 3 kata atau 5 kata. Buat gua sindiran pada Gibran terkait dengan kotak kosong versus otak kosong, it's a part of kenikmatan Rocky menjadi seorang selebriti. Boleh juga dong dikritik balik dengan gaya selebriti. Celana dalam kosong, kita hanya menggunakan silogisme yang dia pakai gitu kan. Dan balik lagi, gua nggak nyangka sindiran itu rame. Tapi itu fisik banget. Lucu tapi fisik banget. Itu dapat ide dari mana sih? Apa ya? Sosmed ini memaksa kita menjadi kejam memang dalam mencari diksi. Belajar dari Rocky juga. Ya itu ahli diksi. Gue ingat statementnya beliau itu ya. Waktu dia ngomong tentang seseorang gitu, nggak perlu gue sebut. Oh, PowerPoint-nya gue buat. Nah, itulah katanya. Orang yang jago PowerPoint itu biasanya nggak punya power sama poinnya nggak jelas. I know. I remember. Itu diksinya menurut gue sih. Luar biasa. Sehari-hari ketemu baik dengan Rocky? Baru beberapa kali ketemu, tapi dia orang yang di luar sangat bisa berbeda. So, gue dengan Fadlizon, dengan Fahri, dengan Rocky, di luar sangat bisa dibilang temenan baik. Ada salah satu di antara Fahri dengan Fadli yang mungkin nggak ngucapin selamat Natal di Twitter. Setiap gue Natal selalu japri selamat Natal. Walaupun gue selalu ngeledek juga. Lu ucapin selamat gue di Twitter dong. Kenapa harus japri? Terus sama dia bilang, nggak balas. Lu kayak nggak tahu aja kan, kayak gitu. Gue nggak sebut namanya ya, tapi between 2 orang itu. Jadi 3 orang itu orang yang menyenangkan. Pertemuan dengan Rocky kemarin misalnya zaman setelah perang Pilpres, kawinan Samara. Samara nih. Dari jauh langsung Bung Rocky langsung gitu kan. Dan dia langsung wih Toto. Dia langsung mulai dengan kalimat, gua suka menyali lu. So it's different, personal. So personal ya. Dan harusnya politik seperti itu. Boleh berbeda pendapat tetapi tetap harus saling menghargai ya sih. Nggak ada tusuk-tusukan di belakang lah. Iya. Dulu waktu habis Pilpres tuh katanya Toto diteror ya. Iya, sempat ya, kalau teror sebenarnya dari dulu ya, tapi teror kan kita namanya dunia sosmed kan udah pasti biasa teror. Bukan lagi jadi satu hal yang mengerikan seperti zaman dulu. Kalau teror kan telepon, dikejar benar. Jadi awalnya saya nggak ngerasa itu satu hal yang serius. Walaupun 2017 tuh lumayan keras sebenarnya zaman pilkada karena isu saranya kan kencang. 2019 agak berbedanya adalah pada saat malam setelah quick count itu langsung rame. Ramenya ditelepon banyak banget orang dan telepon nih? Telepon. Bukan WA, SMS lagi, bukan. WhatsApp call dan telepon. Telepon. Dengan bahasanya agak to the point. Ngancam. Gua bunuh lo gitu bahasanya gitu. Agak kaget karena biasanya kan sosmed di-mention dan akunnya anonim. Kaget pertama itu tanggal 1 Mei. Kan 17 April kita pemilu. 1 Mei baru pulang outing sama anak-anak Carta dari Jogja, dapat kabar kantor didatengin sama ormas tertentu sore-sore. Darah muda kita bergejolak, malah pengen langsung nyamperin kan ke kantor. Pada saat nyampe kantor diteleponlah sama Kadensus anti teror. Tiba-tiba, Mas saya ke kantor sekarang, kaget kan? Karena saya pikir saya minta pengamanan sebatas Brimob, biasalah pengamanan normal gitu ya kalau ada kejadian teror. Didatengin langsung, disitulah cerita agak serius kali ini. Kita jaga ya Mas, ada yang ngikutin. Saya agak kaget juga kenapa harus diikutin. Akhirnya ada beberapa orang memang saat itu jaga rumah, jaga kantor, sama jaga saya pribadi. Tapi saya minta, saya nggak betah ada yang ngejagain, so please bisa nggak dibikin saya nggak tahu seperti ada yang jaga dan keluarga nggak usah ada yang tahu. Baru pas 22 Mei, sehari setelah kerusuhan, di situ pertama kali tahu. Yang telepon Pak Tito Karnavian. Langsung. Polri, telepon, Mas, udah ketangkep. Apa Pak? Ya itu yang bikin kerusuhan sama, yang mau bunuh sampean juga. Oh dulu ada di list ya?
Nah, baru tahu di situ. Ada di list ya, saya Iya. tahu. Oh, itu bukan rumors ya? Itu benar. Jadi ternyata memang masuk di list itu pengen dibunuh dan saat itu udah ditangkap orangnya. Cuma yang bikin kaget kan adalah gua pikir nggak akan dibuka ke publik nama-nama yang mau dibunuh. Jadi udah selesai ini gitu kan. Pas lagi liburan ke Jepang, ke Korea, perjalanan dari Osaka sampai ke Seoul. Nyampe nyampe mendarat, kan kita baru buka HP tuh. Baru nyala lagi kan. Oke. Tiba-tiba WhatsApp ratusan masuk. Ternyata baru konferensi pers polisi tentang The Story. The Story. Nah, itu baru kaget. Keluarga tahu semua. Jujur saat itu udah santai-santai tapi adrenalin gejolak lagi dan ya karena diomongin satu negara kali ya saat itu ya. Ya ada satu kisah juga sebenarnya mobil sempat tabrakan. Iya katanya. 18 Mei. Ditabrak atau 19 tabrakan? Mei. Ditabrak. Ada truk tiba-tiba Berhenti. ngoleng di tol Tahu lah. ke kiri, saya di tengah, dia dari kiri ngoleng ke tengah. Mepet. Saya rem udah nggak dapat, banting setir udah gambling, hancur akhirnya. Hancur tapi selamat. Truknya kabur. Till now nggak tahu itu beneran kecelakaan atau sesuatu yang lain terkait dengan ancaman. Dan gue dengar, sorry kalau salah, saat itu Toto Sendiri. tidak dikawal. Jadi kebetulan hari itu memang nggak dikawal. Karena gue minta saat itu hari Minggu, nggak kemana-mana. Dan ini panggilan mendadak juga ya? Ya, pekerjaan itu mendadak? Bukan pekerjaan, jadi saat itu ditelepon sama Mas Trenggono. Mas Treng ya? Mas Treng, Tok, datang ke rumah gua, ada bukber, awas lu nggak datang. Cuma sebulan sekali. Ya Datang udah datang deh. Datang dong, ya. Nyetir sendiri, supir lagi nggak masuk. Ya udahlah, pikiran datang. Jadi bener-bener siangnya baru rencana mau datang. Setelah paginya memang waktu itu saya bilang, udahlah pada libur aja hari ini, hari Minggu lah. Kasihan karena bulan puasa saat itu. But I don't know. Jangan-jangan kecelakaan juga yang berkebetulan I don't know. Pada saat diteror tuh takut nggak? Ada takutnya nggak? Entah kenapa malah tenang sekali ya. Oh iya? Enggak. Lu nggak mikirin keluarga lu gimana gitu? Enggak ya? Keluarga ya. Tapi karena saat itu gua merasa, jujur gua waktu itu nggak dikasih tahu seserius apa dan siapa. Oke. Jadi cuma sebatas ada yang mau niat jahat. Bahasa mau ngebunuh pun baru dibuka sama Pak Tito pada saat 22 Mei setelah ketangkep. Tahu siapa tuh? Enggak juga? Atau nggak mau tahu? Diceritain. Diceritain? Dan kalau menurut versi polisi yang nama-nama ada di berita. Masuk di pengadilan walaupun dibantah. Nama-nama yang gue harus sebutin nggak kaget. Tahun 98 namanya juga sering disebut. Terlibat. So, sedih karena ternyata orang lama juga dan masih menggunakan isu SARA. Bangganya musuh gua adalah orang seperti itu. So, yang gua lawan bukan orang yang salah menurut gua. Gila lo nyali lo. Beli di mana tuh nyali? Apa ya? Ya istilah terbentuk kali ya. Walaupun tetap beda. Udah punya anak, nggak gila kayak dulu juga lah. Ada nggak istri gitu? Udahlah mas, cari mendingan banyakin restoran aja udah. Lebih ke arah mama, orang tua. Kalau istri itu nggak demen politik, jadi dia nggak terlalu ngerti gua ngapain gitu sebenarnya. Tapi kan ancaman itu kan ada lah. Ada. Lu nggak cerita juga? Akhirnya cerita. Pada saat mulai dijaga, cerita tapi seadanya. Pada akhirnya, ya istri sih jangan gila lagi. Paling dia tiba-tiba suka di WhatsApp grup rame lagi tuh, lu sama Anies berantem apa lagi sih? Paling kayak gitu aja. Tapi dasarnya kalau mau gila, jangan nakal. Jangan main-main. Jangan punya cacat. Jangan, cacat orang pasti punya. Ya. Tapi jangan buat cacat lu itu kemudian dengan gampang jadi bumerang buat lu yang sering kritik orang juga. Oke, rapid terakhir. Yes. Najwa Shihab atau Rosia ngasih lalahin? Dua-dua temen lu tuh. Sebagai apa nih? Apa aja, lu bisa definisi sendiri.
Atau lo ini sendiri? Sebagai role model Najwa Shihab. Najwa. Sebagai temen hancur Rossi. Ah. Tempat gaulnya beda. Tempat gaulnya beda. Dengan dua orang itu. Satu rambutnya dicet. Iya. Satu Kelihatan kagak. nongkrongnya akan berbeda kalau ketemu sama dua orang itu. Kalau kemampuan menginterview? Ini masanya Najwa ya, harus diakui ya. Dia ada pada masa yang tepat ketika dia dididik oleh dua dunia. Dunia digital dan dunia TV yang lemah sekali. Yeah. Jadi menurut gua role model saat ini Najwa. Rossi besar sebagai orang TV. Belum ke digital. Dan belum ke digital dan dia sekarang ada posisi yang mungkin membuat identitas dia ada dua. Dia juga pemret dan dia juga seorang host. It's gonna be different. Ketika dia total masih menjadi host seperti zaman dulu SCTV ya, zaman peak-peaknya dia. Oke, dua-dua baik ya? Baik. Untung bisa jawab. Dua-duanya temen ini. Pernah nggak tau ada masa di mana lu takut gitu sebagai seorang pengamat politik? Gue tahu lu nyali lu gede banget. Pernah nggak terlintas gitu? Atau kepengen, aduh gue berhenti aja gitu? Atau enggak deh? Ada sih masa paling bukan ini ya, bukan takut, lebih kepada satu titik mengatakan pada diri sendiri, udah deh, jadi konsultan profesional aja deh, nggak usah sok-sokan lu ngambil posisi berpihak lah, menolak ini, menolak itu. Pada saat Ahok kalah, gue agak menyadari sebuah realita politik. Secara sosiologis Indonesia seperti ini, pemilihnya dan sistemnya dan pandangannya mengenai SARA yang menurut gua mayoritas mungkin berbeda dengan gua. So nggak usah jadi pahlawan kesiangan. Gue sempat berpikir seperti itu. Jangan-jangan gue bisa jadi Ahok kedua kalau gue menggunakan pola pikir seperti itu, sok-sok berbicara mengenai nilai, padahal gue juga adalah konsultan politik dan seorang pengamat. Udah deh, ngambil posisi sebagai pengamat beneran aja, tengah-tengah aja, aman-aman aja, toh potensi dapat proyek lebih gede. Sempat ada titik itu, tapi nggak menarik secara adrenalin ya, this is me. Akhirnya ya kebawa sendiri dengan arus adrenalin sendiri, gitu. Nggak bisa. Tidak lagi. Oke, topik terakhir. Ini pilkada serentak, Desember. Yes. Gimana nih, gimana? Apa mappingnya atau situasinya atau perbedaannya dengan, ini kan situasi COVID ya? Gue harus bilang, ini pilkada yang dipaksakan, tanda kutip ya. Kalau bicara Desember, kita tahu lah vaksin pasti belum ada untuk dimasalkan dunia gitu kan. So, kita masih dalam konteks protokol kesehatan. Pertanyaannya apakah dimungkinkan kampanye dengan protokol kesehatan? Apakah dimungkinkan berharap partisipasi pemilih seperti dalam kondisi normal untuk berharap orang datang ke TPS yang kita tahu pasti kerumunan? Jadi kualitasnya pasti akan turun. Kualitas dari sisi yang paling kuantitatif deh. Kita bicara voters turnout pasti turun. Yang kedua, dari sisi kampanye, pilihannya kan sekarang kalau nggak kampanye digital sekalian, tanpa menyentuh, atau sekalian yang memanfaatkan posisi psikologis orang pada saat COVID. Butuh apa sih? Butuh duit. Butuh apa sih? Sembako. Butuh sembako. Jadi ini akan jadi potensi kampanye kampanye pragmatisnya paling brutal. Petahana diuntungkan kalau gitu? Petahana akan sangat diuntungkan, karena otomatis dia punya budget, dia punya legalitas untuk melakukan kegiatan dan dia punya jaringan bansos, dan dia punya jaringan yang legal untuk menyalurkan hal tersebut. Jadi pertama, prediksi gua kemungkinan petahana untuk menang lebih besar. Di mana dulu sebetulnya sudah semakin mengecil. Dulu sekali kan orang bilang petahana pasti menang. Lama-lama mulai berkembang. Kalau nggak salah data terakhir itu hanya 53% dari petahana yang menang. Bukan angka gede loh untuk persentase kemenangan seorang petahana. Karena orang mulai ada kemuakan tuh dengan sekedar bagi-bagi, pakai aparat, ditekan dan segala macam. Tapi dengan kondisi COVID, mau nggak mau peluang mereka akan lebih besar. Lebih besar. Karena kondisi psikologis dari masyarakat cenderung ya siapa yang ngasih gua akan bukan momen untuk dapetin untuk menerima ide, tapi momen untuk nerima duit dan nerima sembako. Karena memang situasinya sulit. Itu yang menurut gua akan jadi catatan. Padahal kita tahu setengah lebih dari jumlah daerah akan melakukan
pilkada 270. Jadi itu yang menurut gua perlu jadi catatan. Jadi Fadis juga untuk quality dari pilkada kita ya? Sangat mungkin. Nah, balik lagi, berani nggak KPU, Bawaslu, Depdagri yang menaungi ini, ya sekedar mengoptimalisasi aja hal-hal yang kita tahu loh, selama ini ada aturannya, cuma memang dianggap kosmetik. Mas Helmi lebih tahu dari saya lah, money politik, pernah nggak ada kejadian diskualifikasi? Nggak ada. Belum ada. Ada nggak bener-bener yang namanya Bawaslu melakukan penindakan terhadap hal yang sifatnya pragmatis? Ada pembenaran dan pemakluman kan? Ya, saya ngalamin. Bahkan ada loh beberapa panwas katanya gitu ya, katanya malah bisa jadi tim advisor dari calon tertentu karena mereka yang ngerti aturan, mereka ngajarin kalau mau ngelakuin ini jangan begini biar nggak jadi masalah. Kalau mau bagi duit caranya begini, bikinlah ini dan segala macam. Ini kan tinggal masalah niatan baik untuk optimalisasi dan ditegakin atau enggak. Problem negara kita kan selalu itu, bukan tentang aturannya udah ada apa enggak, tapi aturannya diperlakukan sebagai kosmetik atau memang instrumen untuk menegakkan sesuatu. Oke, Pak. Thank you so much. Satu jam nih. Thank you. Iya nih. Akan banyak topik-topik lain ini. It's been 1 hour. Yes. Sukses terus. Thank you. Dengan carta politikanya. Sama-sama. Ya, dengan bisnis restoran. Semoga ketemu lagi Helmi Channel udah golden button. Amin. Baru separuh perjalanan. Siap. Sukses juga dengan caranya ke depan dari. Thank you. Thank you, Mas. Ya, kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye.